Baik pemirsa, kita sudah melihat bersama bagaimana momen Jessica Kumala Wongso bersama dengan Otto Hasibuan, kuasa hukumnya, ini keluar dari Balai Pemasyarakatan dan rencananya hari ini Jessica dan juga tim kuasa hukum akan makan bersama di kawasan Senayan Golf dan nantinya di lokasi ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Jessica dan juga pengacara akan kembali menggelar konferensi pers kepada awak media. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kronologi dari bebasnya Jessica hari ini, di mana proses administrasi telah selesai dilakukan secara keseluruhan dengan keluarnya Jessica dari Balai Pemasyarakatan setelah tadi sempat mengunjungi beberapa tempat. Jessica telah bebas namun bersyarat, karena itu ia masih harus wajib lapor hingga pada tahun 2032 mendatang. Bebasnya Jessica ini setelah mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Tadi tidak banyak yang disampaikan oleh Jessica usai bebas atau keluar dari Balai Pemasyarakatan. Ia hanya mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah menunggunya. Kita akan kembali melanjutkan dialog dengan Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara. Mas Heri, masih bersama kami Mas Heri? Mas Heri? Ya. Baik, ini Anda melihatnya seperti apa? Ini sebenarnya syarat dari yang bisa dicapai oleh Jessica ini, yang bisa mendapatkan remisi sebesar itu, ini sebenarnya kriterianya ada nggak sih Mas Heri? Ya, tadi di awal sudah kita sampaikan ya, ada kriteria tertentu yang kalau paling mudah mungkin kita merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 10 ya, tentang lembaga pemasyarakatan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pembebasan bersyarat. Apa saja yang harus dipenuhi, termasuk berkelakuan baik, mengikuti semua katakanlah program yang sudah dicanangkan di lapas misalnya, dan ada pengurangan tingkat resiko ketika orang ini dikeluarkan dari lapas. Karena ini kan akan diupayakan adanya reintegrasi sosial agar bisa sudah berbaur dengan masyarakat. Ini dari faktor keamanan tentunya akan dinilai apakah orang ini sudah layak untuk dikeluarkan, program pembinaan yang dilaksanakan oleh lapas sudah diikuti dengan baik atau tidak. Nah, ini poin-poin yang krusial untuk seseorang itu dapat mengantongi adanya satu pembebasan bersyarat, Mas Rendra. Nah, tapi dalam pelaksanaan teknis kan yang lebih tahu adalah pihak lapas ya. Kita orang yang di luar yang sangat minim informasi, apalagi berkaitan dengan penilaian tadi. Nah, karena yang kita tidak inginkan dari perbincangan kita adalah ada dualisme penilaian, ada penilaian yang tidak objektif misalnya antara satu narapidana dengan narapidana yang lain yang sebenarnya memiliki kans yang sama untuk memperoleh pembebasan bersyarat. Apalagi kalau kita lihat pembebasan bersyaratnya, wow juga ini ya, hampir 5 tahun kan. Kalau saya tidak salah mencatat ada di kasus Antasari Azhar juga, kalau nggak salah itu 53 bulan 20 hari. Nah, ini kan 58 bulan 20 hari ya. Jadi satu hal yang sangat luar biasa dengan atensi perkara yang begitu gegap gempita ya, berkaitan dengan pemberitaan kasus ini di awal-awal di tahun 2016 tadi, Mas Rendra. Gitu, Mas. Baik, ini berarti dari pihak jaksa sendiri harus bisa menjelaskan ya, maksud kami dari apa yang menyebabkan Jessica bisa mendapatkan hukuman atau keringanan hukuman ini, berarti harus ada diminta penjelasan lebih lanjut begitu, Dok? Ya, dalam konteks ini mungkin lebih ke pihak dari, kan kalau untuk pembebasan bersyarat itu ada 3 level ya, instansi yang kemudian akan berkaitan dengan hal itu. Ada lapas, lembaga pemasyarakatan, ada Ditjenpas, dan yang terakhir adalah Kemenkumham itu sendiri. Ya, maka ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat seseorang.
Nah, menurut saya proses-proses ini yang harus clean and clear, dipenuhi atau tidaknya persyaratan, tapi syarat yang paling awal adalah sudah menjalani 2/3 masa pemidanaan tadi ya, Mas Rendra ya. Nah, itu adalah golden ticketnya deh seseorang untuk bisa kemudian mengajukan pembebasan bersyarat, gitu. Baik, Anda pun melihatnya apakah ini akan menimbulkan kecemburuan bagi narapidana yang lain? Kenapa Jessica bisa mendapatkan remisi yang begitu besar ini, Mas Heri? Kalau kita bicara dalam konsepsi ini adalah hak ya, adalah hak setiap narapidana tanpa pengecualian, maka ini sebenarnya kabar gembira bagi setiap narapidana yang menginginkan proses untuk menghirup udara segar lebih cepat daripada ketentuan awal yaitu putusan pemidanaan yang dijatuhkan pada dirinya. Yang jadi persoalan adalah memang benar bahwa jangan sampai ada tebang pilih, ada yang diuntungkan, ada yang kemudian dirugikan dari satu proses prosedural yang harusnya semua sama, gitu kan? Maka justice for all-nya akan tercidrai di sana. Ini yang kita tidak inginkan tentunya, Mas Rendra. Tapi dalam memandang bahwa ini adalah hak hukum dari setiap warga negara, khususnya narapidana, maka seharusnya ini bisa dikecap oleh banyak orang, bukan hanya orang yang punya akses terhadap keadilan itu sendiri saja. Nah, ini yang menjadi persoalannya adalah kita harus bisa memastikan hal itu semua berlaku bagi semua orang kan, tidak hanya segelintir ataupun hanya sekelompok orang saja. Itu PR-nya menurut saya, Mas Rendra. Gitu. Baik, itu kan dari hak narapidana, Mas Heri. Tapi bagaimana dengan pandangan dari keluarga korban nih, Mas Heri? Terutama kalau dari Jessica ini, dari keluarganya Mirna, mungkin akan melihat ini bukan ketidakadilan yang dalam pembahasan Jessica ini, Mas Heri. Ya, tentunya ini kita akan mendengar nanti sebentar lagi mungkin ada tanggapan pasti dari pihak keluarga korban ya, karena korban sendiri kan sudah meninggal dunia, maka mungkin hal ini yang dirasa janggal atau tidak adil akan dirasakan langsung oleh pihak korban, keluarga korban dan pihak keluarga korban yang berhak mengutarakan isi hatinya terkait dengan pemberitaan ini. Tapi sebagai orang hukum memang ini adalah kanal hukum yang disediakan bagi setiap orang yang mengakses keadilan. Persoalannya terkait lamanya tadi. Mungkin orang akan membanding-bandingkan dengan perkara yang berat, sama beratnya, tapi kemudian pembebasan bersyaratnya tidak se-wow ini misalnya kan, tidak sebesar ini. Karena saya katakan tadi berkali-kali, 1 hari saja itu sebagai diskon, sebagai pemotongan masa hukuman saja sudah sangat luar biasa, Mas Rendra. Apalagi ini hampir mencapai 5 tahun kan, orang pasti idealnya akan bertanya apa sih rahasianya untuk bisa dapat sampai ancaman hukuman yang seharusnya maksimal sekian hanya dijalani hanya sekitar sekian tahun, dan diskonnya lumayan besar gitu ya, hampir kurang lebih 5 tahun tadi. Gitu, Mas Rendra. Baik, terima kasih Mas Heri Firmansyah, pakar hukum pidana Universitas Tarumanegara, sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV. Kita akan mengawal bersama, Mas Heri, bagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Kemenkumham. Terima kasih, Mas Heri.